Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, ada di mahasiswa yang kami banggakan. Saya mewakili tim dosen pendidikan Pancasila menyampaikan kontrak pembelajaran eh, untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, kalau kita bicara kontrak pembelajaran, tentu harus ada penyampaian dan mahasiswa memahami mengenai materi apa yang akan disampaikan, metodenya bagaimana, nilainya berapa, atau dalam bahasa RPS-nya ada CPL, ada CPMK, ada sub CPMK, ada materi pembelajaran. Kemudian em, juga aturan perkuliahannya seperti apa. Baik, kalau bicara aturan perkuliahan, kehadiran diupayakan tepat waktu. Lebih dahulu mahasiswa ada pada dosennya. Karena kalau mahasiswa terlambat, itu mengganggu jalannya pembelajaran. Apalagi kita punya skenario pembelajaran itu dengan alurnya yang sangat detail ya, dari waktu ke waktu. Sehingga diupayakan untuk tepat waktu. Cuaca, jarak, kemacetan bukan alasan terlambat. Karena kita bisa belajar dari itu lalu mencari solusi untuk itu. Dua, pakaiannya, pakaian yang sopan. Ya, agar dosennya, teman-temannya tidak berdosa. Supaya tidak mengundang terjadinya PPKS. Ya, oke. Pakaian untuk kuliah, bukan pakaian untuk ke pesta ini atau ke mana-mana gitu. Rambutnya yang sopan, rapi, jangan acak-acakan, gondrong, tidak jelas, ya, yang rapi itu. Tampilan itu akan menjadi pertimbangan awal untuk mendapatkan penilaian. Tiga, pengguna alat komunikasi, HP lah, laptop, iPad, apa semua bisa digunakan kalau diminta menggunakannya. Kalau tidak, jangan digunakan. Karena ada waktu menggunakan itu. Ada waktu menggunakan itu. Lebih banyak menggunakan itu daripada saat tidak menggunakan itu, jangan. Ada waktu 30 menit tidak boleh menggunakan itu. Karena itu waktu untuk interaktif dengan dosen. Kalau waktunya untuk mencari bahan, boleh. Pada saat diskusi, small group discussion, boleh. Jadi jangan menggunakan pada saat tidak diminta untuk menggunakan. Nah, MKWU itu 12 SKS. Mata kuliah kita ini 2 SKS. Berarti 2 di antara 12 ya. Ini kurikulumnya Unhas 2023 ya. Ada MKPK 20 SKS. Hmm. Ada MKKPS, mata kuliah kompetensi program studi. Ya, sekitar 100 lebih, 110 ya. Nah, ini visi Unhas. Diingat baik-baik ya. Berbasis benua maritim. Ada misinya Unhas. Ada nilainya Unhas. Terus, setidaknya kita sebagai sivitas akademika Unhas itu harus jujur, harus kreatif, harus kompetitif, harus beradab. Nah, ini Arif ya. Jadi integritas, inovatif, katolik, dan Arif. Kemudian ada profil lulusan. Jadi UNAS itu, alumni UNAS itu harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Tidak berarti sudah sarjana berhenti belajar. Belajar sepanjang hayat. Nah, kelas kita harus menstimulan itu. Dari mahasiswa aktif. Bukan mahasiswa pasif, mendengarkan dosennya berceramah. Tidak. Ada CPL yang dibebankan kepada mata kuliah kita. Ada CPMK-nya mata kuliah ini. Bisa dilihat ya. Ada juga file-file bisa dibuka di pekan satu. Ada sub CPMK-nya ada 7 ya, landasan dan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ya pentinglah karena Pancasila itu dasar negara. Kalau orang tidak tahu dasarnya dia berpijak bukan pada dasarnya maka dia tidak akan kokoh berdiri. Sejarah gitu, ada masa, ada kronologi penyusunan, perumusan dan eh, penetapan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila itu berlaku umum, universal ya, mendasar, atau koheren sila-silanya. Dasar negara, ideologi nasional, paradigma, etika bangsa. Itu sub CPMK-nya. Tentu ada bentuk dan metode pembelajarannya ya. Ada materi pembelajarannya dan ada bobot penilaiannya. Nah,
Ini kita punya SKS-nya dua, berarti 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit KBT, baik daring maupun luring. Sementara setiap pekan 2 jam belajar mandiri, lihat video, baca literatur, 2 jam per pekan buat tugas, bisa tugas individu, bisa tugas kelompok. Ya, ini materinya ada 7. Ya, kemudian metodenya ada 3, kolaboratif, studi kasus, dan PJBL. Ya, ini indikator penilaiannya 40% tugas, 50% ketepatan ide kejelasan uraian, 10% kuis. Jadi bisa dilihat petunjuknya semua di file-file sekolah ya. Hmm. Anda bisa download itu. Ah ini sebarannya. Jadi CPL 2, CPMK 2, sub CPMK 1. Pengetahuan 1 pekan. Nilainya tugas individu 5 poin. Nah, ini ada poin-poinnya, tolong diperhatikan karena Anda akan dapat poin sesuai dengan RPS itu. Dan Anda bisa komplain kalau misalnya nilainya rendah tapi Anda merasa nilainya bagus, tugasnya masuk, partisipasinya bagus, ya itu. Ini kan transparansi dalam pembelajaran ya. Project pekan 12 sampai pekan ke-15. Ujian pekan ke-16. Jadi bukan di pekan 15 ujian. Tidak ada juga UTS karena tidak ada lagi dikenal UTS di dalam RPS kita. File-file mengenai skenario baik itu kuliah interaktif, presentasi diskusi, PJBL itu ada di pekan-pekan sekolah. Coba bisa dibuka nanti ya. Hmm. Buka semua itu folder-folder bahan ajarnya ada di situ. Termasuk rubrik penilaian. Tes kuis itu hanya pada 3 sub CPMK sesuai RPS. Yang lainnya non tes. Yang tes itu sub CPMK 2, 4 dan 5 di pekan 16 ya. Oke, selanjutnya gabung di Wagro. Ketua kelas buat link Google Drive supaya nanti bisa upload video-video di situ. Video utamanya video pelaporan proyeknya ya. Masuk sekolah ada 5 kelompok. Jadi kita bentuk 5 kelompok karena memang 5 presentasi. Sehingga nanti setiap kelompok akan presentasi dan setiap kelompok akan umpan balik sebagai peserta ya. Dan 5 kelompok satu kelas. Kemudian isi absensi di sekolah. Nah, baik, saya pikir itu penjelasan mengenai kontrak belajarnya. Ya, karena pekan pertama ini selain kontrak belajar ada materi pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kenapa itu penting? Dibahas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.